Etika dalam bisnis. Etika manajerial adalah standar perilaku yang memadu manajerial dalam pekerjaan mereka. Sedangkan menurut founder EMSA dan Eckley, etika didefinisikan sebagai konsensus mengenai suatu standar perilaku yang diterima untuk suatu pekerjaan dan perdagangan atau profesi. Ricky Giffin dalam bukunya yang berjudul Business mengklasifikasikan etika manajerial ke dalam 3 kategori. 1. Periode terhadap karyawan. Kategori ini meliputi aspek perekrutan, pemecatan, kondisi upah dan kerja, serta privasi dan aspek pedoman etis dan hukum mengemukakan bahwa keputusan perekrutan dan pemecatan harus didasarkan hanya pada kemampuan yang melakukan pekerjaan. Perilaku terhadap organisasi. Permasalahan etika juga terjadi dalam hubungan pekerja dengan organisasinya. Masalah yang terjadi terutama mengangkut tentang kejujuran, konflik kepentingan, dan kerahasiaan. Masalah kejujuran yang sering terjadi diantaranya melembungkan anggaran atau mencuri barang milik perusahaan. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang individu melakukan tindakan untuk menguntungkan diri sendiri namun merugikan atasannya. Misalnya menerima suapan sementara. Itu masalah pelanggaran etika yang berhubungan dengan kerahasiaan diantaranya menjual atau membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak lain. 3. Perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Seorang manajer juga harus menjalankan etika berhubungan dengan agen-agen ekonomi lainnya, seperti pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, distributor, dan serikat buruh. Pandangan tentang etika. 4 sudut pandangan mengenai etika bisnis mencantum pandangan sebagai berikut. 1. Pandangan etika utilitarian. Menyatakan bahwa keputusan etika dibuat semata-mata berdasarkan hasil atau akibat keputusan itu. Teori utilitarian menggunakan metode kuantitatif untuk membuktikan keputusan-keputusan etis dengan melihat pada bagaimana cara memberikan manfaat terbesar bagi jumlah terbesar. Jika mengikuti pandangan utilitarian, seorang manajer dapat menyimpulkan bahwa mencatat 20% angkatan kerja di perusahaan itu dapat dibenarkan karena tindakan itu akan meningkat laba pabrik tersebut, memperbaiki keamanan kerja bagi 80% karyawan, sisanya akan sangat menguntungkan para pemegang saham. Utilitarian mendorong efisiensi dan produktivitas dan konsisten dengan sasaran memaksimalkan laba. Tiga, pandangan etika teori keadilan. Pandangan berikutnya adalah pandangan etika teori keadilan. Berdasarkan pendekatan ini, para manajer harus menerapkan dan memaksakan pada mendorong peraturan secara adil dan tidak memihak, dan tindakan itu dilakukan dengan mengikuti seluruh peraturan dan perundang-undangan di bidang hukum. Manajer akan menggunakan sudut pandang teori keadilan dengan memutuskan untuk memberi tingkat upah yang sama kepada individu-individu yang mempunyai tingkat keahlian, kinerja, atau tanggung jawab yang sama, dan bukan didasarkan pada perbedaan yang sewenang-wenang seperti jenis kelamin, kepribadian ras, atau favoritisme pribadi. Menerapkan standar keahlian juga memiliki kelebihan dan kekurangan. 4. Pandangan etika teori kontrak sosial terpadu. Sudut pandang etika yang terakhir, pandangan etika teori kontrak sosial terpadu mengusulkan bahwa keputusan etika harus didasarkan pada keberadaan norma-norma etika di industri
dan masyarakat sehingga menentukan apakah undang-undang benar atau salah. Pandangan itu didasarkan pada penggabungan dua kontrak sosial umum yang mengizinkan dunia bisnis menjalankan dan mendefinisikan peraturan dasar yang bisa diterima, dan kontrak yang lebih khusus di antara para anggota komunitas tertentu yang mencantum cara berperilaku yang dapat diterima, misalnya dalam menentukan beberapa upah yang dibayar kepada para pekerja disebut pabrik atau di Ciudad Juárez, Meksiko. Para manajer yang mengikuti teori kontrak sosial terpadu akan mendasarkan keputusan tersebut pada tingkatan upaya yang telah ada di masyarakat. Pengaruh etika atau norma moral atas manajer. Putusan dan tindakan para manajer dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma buruk baik yang dianutnya. Norma etika manajer itu berpengaruh terhadap tindakan dan putusan organisasi, walaupun harus diakui keadaan tertentu yang sedang dihadapinya sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku seorang manajer. Menurut Robert J. Mockler, ia mengutamakan 5 faktor. Yang pertama, undang-undang yang memberi batasan standar etis yang minim sesuatu soal tanpa menghiraukan adanya hal-hal yang mencakup oleh undang-undang yang masih merupakan daerah kalaku. 2. Peraturan-peraturan pemerintahan yang menyederhanakan soal dengan menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, maupun masih terlalu mudah untuk dilanggar. Yang ketiga, kode etik organisasi dan usaha yang juga nampak menyederhanakan faktor-faktor mana yang secara etis hanya dipedomankan oleh para manajer. Namun sayangnya, di banyak organisasi, standar etis ini sering tidak jelas secara tertulis sehingga sukar diikuti prosedur pelaksanaannya. Bahkan yang tertulis itu masih dituntut sikap jujur dan hati nurani manajer untuk mematuhinya. Yang keempat, desakan sosial malah membuat ruwetnya masalah kode etik ini karena nilai dan norma satu kelompok masyarakat tidak sesuai dengan kelompok masyarakat lainnya. Dan yang kelima, ketegangan antara norma pribadi dengan kebutuhan organisasi juga membuat rumitnya tugas manajer. Norma pribadi sebagai warga masyarakat sering bentrok dengan kepentingan organisasi. Studi kasus. Salah satu contoh kasus etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dilakukan terhadap pemerintah, yaitu dengan melakukan pembayaran pajak secara teratur. Tanggung jawab perusahaan dalam membayar pajak kepada pemerintah merupakan salah satu bentuk kontribusi kepada negara. Tidak hanya membayar pajak, hal-hal lainnya yang dilakukan oleh perusahaan tidak memenuhi tanggung jawab sosial. Salah satunya yaitu dengan memberikan sebuah donasi pada organisasi sosial dan juga masyarakat. Seperti halnya membayar pajak, seperti pelaporan PPT, yang pasti akan melibatkan banyak laporan yang harus dibuat oleh perusahaan. Salah satunya yaitu laporan adanya pemotongan pajak. Laporan pemotongan pajak akan berkaitan dengan ringkasan perhitungan pajak yang menggunakan tipe pemotongan yang diterapkan pada setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan objek pajaknya. Tujuan dari adanya pemotongan yaitu agar pajak melakukan sejumlah pemotongan tagihan untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Contoh kasusnya yaitu PT ABC melakukan pemotongan PPh 23 atau jasa pendapatan sewa gedung yang nilainya 200 juta sebesar 4 juta. Itu artinya ketika sifatnya adalah pemotongan, maka PT ABC hanya akan memperoleh laba sebesar 196 juta ke akun kas atau bank, di mana nilai 4 juta dicatat sebagai utang pajak PPh pasal 23. Contoh dari transaksinya,